إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرحيم الموصوف بلا غاية والمعروف بلا نهاية وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتق الله حيثما كنت أما بعد. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur, kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesejahteraan lahir batin bagi kita. Allah telah menetapkan semua takdirnya kepada kita dan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang Allah pilih dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tetapkan setiap orang yang hendak lahir ke dunia sudah selesai takdir catatan kita semua tentang ajal kita, tentang rezeki kita, tentang sengsara ataupun bahagia kita. Allah pilihkan kita, Allah berikan kita ikhtiar sedikit saja agar ikhtiar kita selaras dengan kehendak Allah. Maka insya Allah hari ini kita buktikan kita masih hadir di rumah Allah, iman kita masih kokoh kepada Allah. Mudah-mudahan istiqomah sampai kita meraih husnul khotimah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada manusia mulia. Kemuliaannya Allah sertakan namanya dalam panggilan azan. Kemuliaannya Allah bersolawat kepadanya, Allah tinggikan namanya, Allah suruh malaikatnya untuk bersolawat kepadanya, dan Allah perintahkan orang-orang beriman untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan mudah-mudahan kita termasuk kelak yang akan mendapatkan syafaat yaumil akhir dari beliau insyaallah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mentakdirkan dalam Lauhul Mahfuz orang yang selamat itu adalah mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena cintanya beliau kepada umatnya. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan Rasulullah bercerita kepada para sahabatnya, kelak nanti aku akan berada di sisi kiri arsy Allah di jalan menuju neraka. Sementara Sayyiduna Ibrahim berada di sisi kanan arsy Allah menuju di jalan menuju surga. Para sahabat bertanya, kenapa enggak engkau saja yang di sebelah kanan menuju surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku berharap ketika melihat ada umatku yang hendak dimasukkan ke neraka, aku memohon kepada Allah agar mereka tidak dimasukkan ke neraka Allah. Saking sayangnya beliau kepada umatnya, maka kehidupan beliau pun dipersembahkan untuk umatnya. Semua nabi, doa pamungkasnya sudah Allah kabulkan di alam dunia ini. Nabi Sulaiman, kerajaannya timur dan barat Allah kasih. Semua permintaan Nabi Allah kabulkan.
tapi Rasulullah permintaan pamungkasnya adalah syafaatul uzma. Syafaat beliau untuk menyelamatkan sebanyak umatnya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang harus kita lakukan ketika beliau mencintai kita. Mudah-mudahan respon yang sama dari kita. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat A'rabi dari pedesaan Madinah datang kepada Rasulullah ketika beliau bersama para sahabatnya bertanya tentang mata sa'ah ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat ya Rasulullah? Beliau menjawab dengan pertanyaan balik, wa ma a'dadta laha, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menyambut kiamat itu? Maka Arabi ini mengatakan, la syai'a illa anni uhibbullaha wa rasul. Persiapanku tidak banyak ya Rasul, hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, anta ma'aman ahbab. Kata Rasulullah, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Maka para sahabat gempar kala itu, mereka berbahagia. Tak pernah mendengar sabda Rasulullah kecuali hari ini. Anta ma'aman ahbab, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Maka perawi hadis Anas bin Malik mengatakan, sungguh kebahagiaan kami tidak ada yang lebih besar dibandingkan hari ini. Maka aku menyatakan aku mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar dan Umar. Mudah-mudahan aku digabungkan bersama mereka meskipun amalku tidak sebanyak amalan mereka. Subhanallah. Ternyata kecintaan dari hati yang tulus itu akan mengantarkan keselamatan kepada orang tersebut. Bahkan Allah tegaskan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikuti jalanku, maka Allah akan mencintaimu. Maka tak ada pilihan di hadapan kita kecuali kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti cinta itu yang pertama, ketika nama orang yang kita cintai disebut, langsung bergetar hati kita. Seperti Allah sebutkan di surah Al-Anfal ayat kedua. Orang-orang beriman itu innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu ketika disebut nama Allah bergetar hati mereka. Jadi ada respon dari hatinya, masih hidup hati. Ketika disebut nama Rasulullah langsung bersolawat kepada beliau. Bahkan kata beliau nanti, inna aqrabakum majlisan yaumal qiyamati li aktsaruhum sholatan alaihi. Sungguh kelak itu orang yang didekatkan majlis tempat duduknya denganku di hari kiamat itu mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Sebanyak mana solawat kita kepada beliau? Tentu semampu kita masing-masing. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahkan saking cintanya kepada Rasulullah, beliau setiap malam itu tak bisa tidur sampai menyelesaikan 2000 kali sholawat. Subhanallah, 2000 banyak. Kita mungkin baru 100 saja sudah tertidur. Kecintaan para sahabat kepada Rasulullah itu, Sayyidina Bilal sepeninggal Rasulullah bahkan tak sanggup menyebut nama beliau dalam azannya, sehingga beliau tidak lagi mau bersedia disuruh untuk azan karena tidak bisa melanjutkannya. Kenangan Rasulullah dalam diri beliau itu subhanallah. Maka mereka mengikuti apapun yang mampu mereka lakukan dari teladan yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi responsif hati kita masih hidup ketika nama beliau disebut, kita bersolawat kepada beliau. Dan yang kedua, ternyata memang ittiba itu butuh kesabaran. Kita butuh mengikuti Rasulullah SAW dalam apa yang beliau perintahkan kepada kita. Salah satu yang beliau perintahkan, ittaqillaha haitsuma kunta. Upayakan bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Karena sesungguhnya semua amalan kita tu'radu ala Rasulillah. Amalan kita diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah wafat, tapi wafat beliau berbeda dengan wafatnya manusia biasa. Setiap ada perbuatan umatnya, Allah kirim malaikat Jibril untuk
memaparkan si fulan melakukan ini, si fulan melakukan ini. Maka alangkah malunya kita ketika kita menyalahi teladan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan langkah kita mengiringkan langkah Rasulullah SAW, tutur kata kita, termasuk juga perbuatan kita. Salah satunya beliau berwasiat benar kepada kita. Perhatikan orang-orang duafa, perhatikan orang-orang miskin, anak-anak yatim. Bahkan subhanallah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau Hadil Arwah ila Biladil Afrah menceritakan suatu peristiwa yang sungguh besar. Parade ketika beliau diperkenankan untuk membuka pintu surga. Pintu surga itu meskipun Rasulullah dan umatnya adalah umat terakhir, tapi kemuliaan yang mengantarkan Rasul dan umatnya untuk memasuki surga pertama kalinya. Maka apa yang terjadi? Di tengah parade yang maha besar itu, kemudian ternyata ada seseorang yang Allah perkenankan untuk berada bersama Rasulullah di samping Rasulullah SAW. Orang ini orang biasa, Rasul pun tidak mengenalnya, kecuali setelah beliau bertanya. Beliau bertanya, "Man anti wa madza biki?" Siapa engkau ini dan apa yang kau lakukan sehingga engkau diperkenankan oleh Allah bersamaku untuk membuka pintu surga ini? Maka orang ini, wanita ini mengatakan, "Ya Rasulullah, kuntum ra'atan aku ala yatama." Wahai Rasulullah, dulu aku adalah seorang ibu yang tugasku mengurus anak-anak yatim. Maka dalam Sahih Bukhari Muslim Rasul tegaskan, "Ana wa kafirul yatim fil jannah kahakada." Aku bersama mereka yang peduli kepada anak-anak yatim itu bagaikan dua jari, amat dekat. Karena itu kesempatan di hadapan kita masih ada, insya Allah. Mari kita mengikuti Rasulullah semampu kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjadikan kita bersama beliau di tingkat surga di mana beliau bersama para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan juga sholihin. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Amin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jemaat-jemaat yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup dengan doa kepada Allah, Allah ceritakan gambaran kilas orang-orang yang akan bersama Rasulullah itu. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Orang yang bersama mereka, pengikut Muhammad itu adalah mereka tegas dalam masalah akidah kepada orang kafir. Lakum dinukum waliyadin. Tetapi rahama'u bainahum, mereka saling berkasih sayang sesama. Maka mudah-mudahan kita tidak mengkompromikan antara akidah dan muamalah. Dalam masalah akidah prinsip kita lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam prinsip muamalah, ruhama'u bainahum, mereka saling berkasih sayang sesama mereka. Mudah-mudahan ini jadi patokan dalam kehidupan kita berbangsa kita. Tidak toleransi, tapi tetap dengan prinsip lakum dinukum waliyadin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum
مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والظالمين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا في هذا البلد إندونيسيا. اللهم اجعل بلدنا بلدا آمنا مطمئنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح المسلمين في بلادهم في غربها وشرقها وجنوبها وشمالها وأنت أعلم منا. اللهم وحد صفوفهم ووحد قلوبهم على محبتك ومحبة رسولك الكريم. اللهم تقبل منا جميع أعمالنا الصالحة. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلا والقحط والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.